Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun, dan kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab fikih ala madhab Syafi'i. Kita sampai kemarin masih terkait masalah syurutu sihhatis shalah, syarat-syarat sah salat. Baru beberapa yang kita ambil, kalau tidak salah 2 syarat ya, 2 syarat. Nah sekarang kita memasuki yang ketiga. Qala al-musannifu rahimahullah, musannif berkata, penulis berkata, wasyartu tsalitsu, syarat yang ketiga, al-wuqufu ala makanin tahirin. Al-wuqufu ala makanin tahirin, yaitu berdiri di atas tempat yang suci. Maksudnya adalah tempatnya harus suci, harus terbebas dari najis. Fala tasihhu sholatu syakhsin, maka salat seseorang itu dihukumi tidak sah. Tidak sah ya. Yulaqi ba'du badanihi, jika sebagian tubuhnya itu ada najisnya, au libasihi, atau sebagian bajunya yulaqi najasatan, ada atau menempel ke najis, fi qiyamin, pada saat dia berdiri, au qu'udin, atau ketika dia duduk, au ruku'in, atau tatkala dia ruku, au sujudin, atau ketika dia sujud ya. Ini syarat yang ketiga, yaitu berdiri di area atau di tempat yang suci. Jadi tempat, kemarin libasnya kan libas harus suci. Yang kedua, di sini tempatnya itu juga harus suci. Nah, tempat ini di sini dijelaskan ini merupakan syarat sah. Syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan sholat. Namun syarat ini statusnya sangat penting karena dia akan mempengaruhi terhadap tidak atau absahnya sholat, sah atau tidaknya sholat. Sehingga sebelum sholat, maka kita harus pastikan bahwa tempat yang kita pakai itu adalah tempat yang suci. Nah, ketika di dalam kitab ini dijelaskan, ketika kita sholat, kalau dalam posisi berdiri, yulaqi ba'du badanihi, jadi nggak harus semua badan, tidak harus semua tubuh. Kalau sebagian dari tubuh kita itu ada yang nempel terhadap najis, nah berarti kan potensi yang paling besar kalau berdiri berarti kaki. Atau inda ruku'ihi, atau ketika ruku', atau sujud, ketika sujud berarti kepala, ruku' mungkin tangan ya, kaki masih kaki. Kalau sujud kepala atau tangan. Au qu'uduhu, atau ketika dia duduk, berarti bagian belakang, bagian yang buat duduk ya. Maka kalau sebagian dari tubuh kita itu yulaki itu berarti kan nempel, terkena najis. Najisnya kemana? Berarti ini menunjukkan bahwa area untuk sujud, untuk duduk, untuk berdiri itu betul-betul harus bersih, harus suci, tidak boleh ada najis. Kalau sampai ada yang terkena najis, maka sholatnya tidak sah di sini. Fala tasihhu sholatu syakhsin, maka hukumnya tidak sah. Dalilnya adalah yaitu hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Wa dalilu dzalika amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yusabba dhanuba min ma'in
ala baulil a'rabiyyi lamma bala fil masjid. Ya. Teks hadisnya saya sertakan di sini. Anna a'rabiyan bala fil masjid. Ya. Ini dalilnya. Bahwa ada seorang Arab Badui, orang kampung. Ya, orang kampung dia punya tabiat yang berbeda dari segi adabnya. Ya, kalau manggil Nabi itu teriak dengan suara yang tinggi. Ya, tapi terkadang ini identik Arab itu kan orang Badui, orang kampung itu identik orang yang kurang pengetahuan, orang yang kurang pendidikan. Tapi ada berkahnya juga, Pak. Ya, ada berkahnya. Jadi nggak semua artinya bahwa ketika di sini ada musibah itu identik, misalkan di sini ada musibah, maka bagi orang lain atau bagi tempat lain itu fawaidu. Jadi tidak semua musibah itu dinilai dari mana kita melihatnya, sudut pandangnya gitu. Kalau dari sudut pandang yang menimpa kita, musibah itu adalah satu hal yang katakanlah sifatnya buruk gitu kan, sifatnya minus, negatif gitu. Tapi bagi orang lain itu fawaid, satu faidah, berkah. Karena dengan ada musibah tersebut dia bisa berinfak, menjadi jalan dia bersedekah, membantu orang lain, dan itu adalah amalan yang besar. Nah ini orang-orang Arab Badui pun demikian. Orang yang kurang pengetahuannya, kurang adabnya, karena mereka hidup di satu lingkungan yang keras gitu kan. Maka ketika datang menemui Nabi, manggilnya dengan suara yang lantang. Ya, maka turun surat Al-Hujurat itu ya. Turun surat Al-Hujurat supaya kita kalau memanggil Nabi itu tidak boleh dengan suara yang lantang. Nah, di sini orang Arab Badui datang ke Madinah, orang kampung datang ke Madinah, di situ ada masjid, tiba-tiba orang tersebut berdiri saja di pojok masjid, kemudian bala, buang air kencing di situ ya. Buang air kecil. Maka kemudian fatharu ilaihin nasu liyaqa'u bihi. Sahabat yang lain marah gitu kan. Sebagian bahkan ada yang mau menghunus pedangnya. Minimal mereka mencerca. Ini masjid, kamu nggak tahu, kamu pokoknya dicela gitu kan. Maka kemudian faqala lahumur rasulu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya. Nabi tidak menegur Arab Badui itu, tapi yang ditegur adalah para sahabatnya, sikapnya. Kata beliau, da'uhu wa ahriku ala baulihi dhanuban min ma'in aw sajlan min ma'in. Biarkan dia. Selesaikan dulu. Jadi biarkan dia pipis dulu, habisin dulu. Kemudian Nabi menyuruh para sahabatnya, ambilkan satu ember air, lalu siramkan di tempat dia buang air itu dengan air tersebut, satu ember air. Kata beliau, fa innama bu'istum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirin. Karena kalian itu diutus oleh Allah sebagai orang Islam itu harus memudahkan orang lain, bukan menyulitkan orang lain. Nah, di sini yang menjadi syahidnya adalah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya masjid tersebut yang tadi ada bekas air kencing diminta untuk disiram. Ya, disiram. Jadi cukup disiram karena waktu itu kan masih tanah gitu kan, masih berpasir bukan lantai, sehingga cukup disiram, nanti meresap najisnya ke bawah. Baru kemudian setelah itu Nabi SAW mendekati Arab tersebut, mendekati orang Arab Badui tadi. Baru beliau memberikan irsyad, memberikan petunjuk, memberikan wejangan arahan, memberikan pelajaran kepada orang Arab Badui tadi dengan mengatakan inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid ini la tasluhu syai'in min hadzal bahul, tidak layak untuk menjadi tempat kencing, walal qadar, untuk tempat-tempat kotor yang lain, najis-najis yang lain. Innama hiya lidzikrillah, masjid itu adalah untuk mengingat Allah, wassalah, untuk salat, wa qiraatil Quran, dan untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi di sini di satu sisi bagaimana dakwah Nabi, ada satu pelajaran ya Bapak Ibu sekalian. Artinya dari aspek kesehatan
dari aspek medis. Nah, ini ada satu pelajaran yang menarik, bahwa ketika ada seseorang sedang buang air kencing, itu jangan ditahan. Misalkan ada anak kecil gitu ya, saya beberapa kali ke anak saya yang paling kecil itu minta pipis ke WC. Ketika di WC sudah dibuka pempesnya, nggak pipis-pipis, udah gitu kan. Akhirnya dibawa lagi. Ketika mau dipakein pempesnya, di atas kasur malah pipis dia dalam posisi lagi tidur. Nah, maka dia nggak boleh dikagetin, nggak boleh ataupun dimarahin gitu ya. Kalau dikagetin atau dimarahin, tiba-tiba langsung berhenti itu karena dia kaget. Biarin aja, kita tampung aja. Makanya kasur harus ada perlaknya. Nah, ganti spray lah, itu hal yang gampang gitu kan, tinggal dicuci gitu. Nah, itu pelajaran yang kita ambil dari hadis ini di sisi yang lain. Termasuk misalkan jenengan melihat ada anak kecil. Saya pernah melihat ada anak kecil, dia naik ke atas tembok depan rumah. Kemudian kirain mau ngapain, ternyata dia buka celana pipis di situ. Biarin aja, suruh habisin dulu karena itu dari aspek kesehatan bagus. Tuntaskan dulu air kencingnya, baru setelah dia selesai turun, baru kita kasih nasihat. Itu caranya ya. Itu pelajaran dari sini karena ini secara kesehatan sangat baik ya, sangat bagus. Itu dalil yang menunjukkan bahwa tempat untuk sholat itu harus dalam keadaan suci. Wala tasihus salatu aidon fil maqbarati fil maqbarati ghairu salatil janazah. Tidak sah pula salat di kuburan selain salat jenazah. Kalau ada beberapa pendapat yang mengatakan salat di kuburan itu tidak boleh, termasuk salat jenazah. Pendapat yang lain mengatakan sholat di kuburan tidak boleh kecuali sholat jenazah. Nah, di kitab ini disebutkan sholat jenazah boleh, karena sholat jenazah di kuburan itu tidak ada ruku maupun sujud. Ini pendapat yang membolehkan karena sholatnya tidak seperti sholat pada umumnya yang ada ruku maupun sujud. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjidun ilal maqbarati wal hammam. Rahul khamsah wa sahahahu at-Tirmidzi. Semua bumi itu adalah bisa dijadikan sebagai masjid, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, illal maqbarah, kecuali kuburan, wal hammam, kecuali kuburan, yang kedua WC. Ya, WC, toilet. Saya ulangi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun, semua bumi bisa dipakai ya, semua atas muka bumi ini tanahnya bisa dipakai untuk menjadi tempat sholat, menjadi masjid. Masjid itu apa? Masjid itu dari kata sajada yasjudu. Masjid maf'al, itu wazan ism makan. Masjid berarti tempat untuk sujud. Nah, jadi semua di atas muka bumi ini boleh dipakai untuk tempat sholat. Artinya kemarin dari aspek waktu terbentang. Ada waktu bidayah, ada waktu nihayah. Sangat terbentang. Padahal sholat itu cuma ya sekitar 5 menit kalau sholat sendirian. Mungkin ada yang kurang ya, kalau sendirian loh Pak. Waktunya terbentang. Lalu kemudian tempatnya juga terbentang. Semua bumi ini bisa dijadikan sebagai masjid. Mungkin seseorang tidak bisa ke masjid, atau mungkin seseorang sedang dalam perjalanan, atau orang sedang naik gunung dan seterusnya. Maka tidak ada celah sebenarnya bagi seorang muslim untuk meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam yastati fa qa'idan fa illam yastati fa 'alal jambi." Salat itu memang yang pertama, asalnya itu adalah dengan berdiri. Namun jika tidak mampu, dengan duduk. Kalau tidak mampu, dengan berbaring. Tidak mampu, dengan memakai isyarat pun boleh. Bahkan nanti ada pelajaran tentang sholat khauf, sholat ketika berperang. Dalam keadaan berperang, berkecamuk itu bisa sholat sambil berlari, sambil berperang.
Nah, ini menunjukkan dalam kondisi apapun, dimanapun, maka seseorang itu tidak boleh meninggalkan sholat. Walaysa al-'illatu fin nahyi 'ani sholati fil maqabir khassatun najasah. Jadi ilahnya, sebab dilarang sholat di kuburan itu bukan karena dikhawatirkan ada najis di situ, bukan. Wa innama khasyatu ta'dhimil kubur. Akan tetapi ilahnya, sebabnya adalah khawatir akan ada pengagungan terhadap kuburan, wattikhaduha authanan, atau menjadikan satu tempat yang diagungkan, yang disembah. Ya, jadi ada sonam, ada wathan, asnam, ada authan. Sonam itu sesembahan yang diagungkan, yang dalam bentuk rupa tertentu, manusia, kemudian hewan, itu sonam. Tapi kalau authan itu sesembahan yang diagungkan oleh manusia dalam keadaan yang tidak memiliki rupa tertentu. Bisa pohon, bisa batu, bisa gua, bisa pusaka dan seterusnya. Nah, itu namanya authanan. Nah, di sini kuburan kan tidak memiliki satu rupa makhluk. Sehingga di sini dikhawatirkan bahwa kuburan itu menjadi satu authan, satu benda yang diagungkan. Nah, ini namanya al-'illatu hiya saddu dzari'ati 'an ibadatil maqburin. Maksudnya adalah ini sebagai bentuk antisipasi, jadi pencegahan dini supaya kuburan itu tidak diagungkan. Jadi bukan karena dikhawatirkan di situ ada najis, tidak. Tapi karena di sini adalah berupa antisipasi dini supaya para ahli kubur itu tidak diagungkan, apalagi kalau di kuburan itu adalah kuburan nabi atau kuburan orang-orang soleh. Ya. Sebagaimana di sini disebutkan di dalam salah satu hadis, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tajlisu 'alal qabri wa la tusallu ilaiha. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Nabi mengatakan, janganlah kalian duduk di atas kuburan. Ini ya, ini penting bagi kita yang mungkin kadang ikut mengantar jenazah. Maka la tajlisu 'alal qabri, jangan duduk di atas kuburan. Jadi syariat Islam itu begitu sempurna sampai aspek manusia mati pun masih harus dihormati. Maka ketika mereka sudah dikubur, tanda di situ bahwa di situ ada kuburannya, maka tidak boleh diduduki. La tajlisu 'alal qabri. Nabi melarang umatnya duduk di atas kuburan. Ya, biasanya kan lagi prosesi penguburan, yang lain istirahat, duduk-duduk di situ kan. Maka tidak boleh duduk di atas kuburan sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang sudah meninggal. Apalagi kalau dia seorang muslim. Logikanya apa dia dalam kehidupan kita sehari-hari? Andai bapak lagi tiduran di sini ya, ada temennya datang lalu dudukin pak, didudukin kayak gitu ya, nggak boleh, harus dihormati. Nah, kalau duduk saja tidak boleh, ini namanya ada qiyas aulawi, mimbabil aula. Kalau duduk saja itu nggak boleh, apalagi kalau buat tempat hajat, dikencingin atau buat buang hajat dan seterusnya, itu nggak boleh, tidak boleh. Wala tusallu ilaiha, dan janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Sholat menghadap kuburan tidak boleh. Menghadap saja nggak boleh, apalagi sholat di masjid yang ada kuburannya atau di kuburan yang ada masjidnya, gitu ya. Kan ada kuburan, area kuburan ada masjidnya, atau masjid di situ ada kuburan. Maka dua-duanya tidak boleh. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melaknat. Laknat itu apa? Al-ib'adu an rahmatillah, menjauhkan seorang hamba dari kasih sayang Allah. Itu namanya laknat. Jadi ketika la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah melaknat kaum Yahudi dan kaum Nasrani, artinya Allah menjauhkan mereka dari kasih sayangnya. Jika mereka berbuat dosa, Allah enggak ampuni. Karena di antara bentuk rahmat Allah adalah mengampuni dosa-dosa hambanya. Tapi Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena mereka adalah kaum
yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, Pak, sebagai tempat sholat. Itu kebiasaan orang Yahudi dan orang Nasrani. Allah melaknat mereka. Bukan hanya level nabi, di hadis yang lain disebutkan, ya, di riwayat Imam Muslim, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim. Nah ini ya. Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian, yang dimaksud adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani, menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka masajidah. Kuburan mereka itu menjadi masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajida inni anhaakum an dzalik. Maka kemudian beliau menyampaikan kepada umatnya, ketahuilah aku melarang kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu. Nah, jadi hukumnya dilarang, ya, dilarang. Sehingga kalau jenengan, nah, bagaimana posisinya kalau di depan itu ada kuburan masjid? Nah, para ulama menjelaskan, kalau ada, ya, di depan misalkan masjid di depannya ada kuburan, tapi di luar area masjid. Kalau ada tembok atau terhalang oleh jalan, ada pemisah, maka masih dihukumi sah sholatnya. Misalkan seperti Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu sekarang kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Umar, Abu Bakar dan Umar di situ, itu sekarang masuk seolah-olah di area masjid karena perluasan Masjid Nabawi. Padahal sejatinya dulu ketika beliau meninggal dikubur bukan di area masjid, bukan. Kenapa? Karena di dalam satu hadis disebutkan ma qabadallahu nabiyyan illa yudfanu fi maudhi'il ladzi ahabba an yudfan. Ya. Tidaklah Allah itu mencabut nyawa seorang nabi melainkan di tempat nabi tersebut merasa senang untuk dikuburkan, ya. Jadi karena nabi, ini buktinya bahwa nabi meninggal di situ menunjukkan bahwa nabi menginginkan kalau dia dikubur di situ. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seorang nabi melainkan di tempat yang mana nabi tersebut merasa senang untuk dikuburkan di tempat itu. Maka nabi meninggal di atas kasurnya, di atas pangkuan istrinya Aisyah radhiyallahu anha, di kamarnya, sehingga nabi dikuburkan di dalam rumahnya. Itu bukan area masjid, hanya berdampingan dengan masjid. Nah, sekarang terjadi perluasan dan sekarang sudah dibatas dengan 3 tembok. 3 tembok. Nah, 3 tembok itu semuanya terkunci. Ada juru kuncinya, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu untuk berusaha mencuri jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jasad para nabi itu adalah utuh. Semua para nabi jasadnya utuh. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Karena Allah itu mengharamkan kepada tanah di bumi ini untuk memakan jasad para nabi. Ya. Tapi ada beberapa dulu kasus berusaha untuk mencuri, ya, mencuri jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah lindungi, pasti itu kan selalu gagal. Nah, di sini jadi ilahnya itu dilarang sholat di atas kuburan adalah bukan karena di situ khasyatun najasa, akan tetapi saddud dari'ah, sebagai bentuk antisipasi dini supaya kuburan itu tidak diagungkan. Kemudian kalau hammam maka itu memang di potensial sekali itu tempat najis, ya. Sehingga tidak boleh. Tapi bagaimana kasusnya? Karena saya pernah mendapatkan satu cerita langsung, ya, dari orangnya. Ketika dia bekerja bukan kepada seorang muslim, ya. Jadi majikannya orang non muslim. Ketika dia mau sholat tidak bisa, tidak ada waktu yang diberikan oleh majikannya untuk sholat. Dan satu-satunya tempat yang paling memungkinkan untuk dia sholat adalah ketika dia misalkan jam zuhur itu, dia izin kepada majikannya, "Maaf Bu, saya mau ke WC orang
berada kan biasanya lebih lebar gitu kan, lebih luas, ada area yang kering di situ. Maka dia bisa memanfaatkan waktu izin ke WC itu untuk sholat di dalam hammam. Nah, ini kondisi darurat, insyaallah ma'fun anhu ya. Ad-daruratu tubihul mahdurat, keadaan darurat itu bisa menghalalkan segala hal-hal yang tadinya dilarang, tadinya diharamkan. Akan tetapi ad-daruratu tuqaddar biqadriha, keadaan darurat itu ada ukurannya. Artinya kalau daruratnya sudah hilang, maka status hukumnya kembali lagi haram, tidak boleh. Sehingga tentang, misalkan tadi saya tambahkan tentang masalah masjid dan kuburan, artinya masjid dengan kuburan tidak boleh menyatu, tidak boleh menjadi satu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikanlah salat kalian sebagiannya di rumah ya. Sebagian di rumah. Jadi salat sunnahnya, salat mungkin tahajudnya, salat rawatibnya atau salat sunnah yang lainnya kerjakan di rumah. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Artinya karena kan tadi Nabi menjelaskan di dalam hadis A'rabi tadi bahwa masjid itu la tasluhu li syai'in minal bauli walal qadar. Tapi masjid itu adalah untuk tempat zikrullah, tempat untuk sholat, tempat qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah kalau rumah kosong dari bacaan Quran, rumah kosong dari sholat, rumah kosong dari zikir-zikir, zikir pagi, zikir sore, zikir mau makan, zikir setelah makan, zikir mau tidur, mau masuk WC, keluar WC, zikir pakai baju, kemudian zikir keluar rumah, masuk rumah, salam dan seterusnya. Kalau kosong dari itu, seolah-olah rumah itu menjadi kuburan, ya, sepi, ya, tidak ada bentuk mengingat Allah di situ. Maka di sini ada sebuah penjelasan, annahu la yajuzu dafnu mayyitin fil masjid, sehingga dilarang mengubur orang yang meninggal di dalam masjid, tidak boleh. Kenapa? Karena ketika mengubur seseorang di dalam masjid itu menjadikan area masjid dikeluarkan dari masjid. Itu yang pertama. Karena antara masjid dan kuburan tidak boleh bersatu. Dengan ditempatkan di situ ada kuburan, maka seolah-olah dipotong itu. Bagian masjid harus dipotong untuk kuburan. Maka ini hukumnya nggak boleh. Sehingga in kana al-masjidu qabla al-qabri ghayyir. Jika masjid itu dibangun sebelum penguburan, maka harus dirubah. Masjid dibangun sebelum penguburan. Yang dirubah apa? Kuburannya. Imma bitaswiyatil qabri au bin nabshihi in kana jadidan. Yang pertama yaitu harus, ya, misalkan ini ada masjid, kemudian ada yang mau dikuburkan di masjid. Antara masjid dengan kuburan, duluan mana? Duluan masjid. Maka yang dipertahankan adalah yang pertama. Yang mana yang paling dahulu? Sehingga ketika sudah dikuburkan di masjid, padahal masjid pertama kali dibangun, bukan kuburannya, maka nabshuhu in kana jadidan, maka selayaknya itu harus dibongkar. Nabshu itu harus dibongkar, dipindahkan jasadnya ke tempat yang lain supaya kuburan itu steril dari mayat atau dari orang yang meninggal. Masjid itu steril dari kuburan atau mayat yang sudah dikuburkan. Wa in kana al-masjidu buniya ba'dal qabri, jika masjid itu dibangun di lokasi kuburan, maka yang harus dilakukan adalah an yuzala al-masjid, yang dibongkar adalah masjidnya. Jadi yang dipertahankan mana yang terlebih dahulu, itu yang dipertahankan. Kalau masjid itu dibangun setelah udah ada kuburan di situ, maka yang harus dibongkar adalah masjidnya. Kenapa? Fal masjidul ladzi 'alal qabri la yusalli fihi fardun wala naflun fa innahu manhiyun anhu. Karena masjid yang di dalamnya ada kuburan, maka tidak boleh dipakai untuk sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi ini tentang masalah masjid dan kuburan. Ini kita bahas sedikit karena memang ada kaitannya, supaya kita tidak keliru bahwa dilarang untuk sholat di dalam kuburan karena ilahnya itu bukan khasyatun najasah, yaitu tempat najis, akan tetapi yaitu syadud dari'ah, bentuk antisipasi supaya kuburan itu tidak diagungkan.
Itu syarat yang ketiga. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Iya, supaya nggak ngantuk. Kayaknya berapa pertemuan gitu ya, ini monoton satu arah gitu. Jadi kayaknya ngantuk. Silakan Pak. Kalau punya anak kecil pakai pempes dan itu udah kena najis, nempel ke orang yang sholat gimana? Misalnya pegang, kalau lagi duduk. Ya. Udah Kan pasti udah kena najis. Tapi kan najisnya di dalam pempes. Nah, nggak masalah. Karena ketika kita nempel ke bagian yang luar, gitu ya, bagian yang luar. Sementara pempes bagian penampungnya di dalam dan itu tidak tembus. Maka kalau kita gendong, kalau tidak bocor tidak masalah, ya. Tapi kalau bocor berarti najisnya sudah keluar. Berarti di situ ada yulakin najasah, ada pertemuan tubuh atau baju kita dengan najis. Itu baru kita harus hati-hati. Oh, ini bocor. Bagian mana yang kena? Maka kita amati apakah bagian baju kanan atau kiri, atau bagian misalkan celana pas di paha atau sarung gitu ya. Jadi harus hati-hati. Artinya kalau belum bocor tidak apa-apa, meskipun itu najis sudah keluar dari siapa? Anak kecil itu. Selama tidak nempel tidak masalah. Tidak masalah. Ini seperti kita Pak, ada yang berpendapat katanya kayak gini ya, ini kelakar saja ya. Ada orang mengatakan katanya kalau terkena terkena ini air kencing atau kotoran itu kita menjadi najis gitu kan, kita nggak boleh sholat. Loh Bapak, sholat kan bawa kotoran gitu kan? Ada kotoran nggak di dalam perut kita Pak? Ada, tapi itu belum dihukumi najis. Najis itu ma kharaja minas sabilain, kalau sudah keluar baru dihukumi najis. Sementara ketika kita sholat itu belum dihukumi sebagai sesuatu yang najis. Kalau sudah keluar baru dihukumi najis. Nah, terkait anak kecil tadi, maka harus ada ikhtiyat, kehati-hatian dari kita, khususnya ibu-ibu ya yang mungkin sering mengganti pempes. Kalau kita misalkan baru mau sholat, kemudian pempesnya sudah penuh, kayaknya ini anak rewel mau diganti padahal kita sudah wudhu, maka ketika kita mengganti, perhatikan baju kita harus digulung atau mukenanya itu harus disingkapkan supaya tidak terkena pempes bagian dalam itu. Setelah selesai, sebagai bentuk ikhtiyaton kita cuci tangan, tidak perlu wudhu lagi. Kenapa? Karena itu najasah, najis itu dihilangkan dengan cara dicuci, berbeda dengan hadas. Jadi kalau kita terkena misalkan tubuh kita area sekian bagian tangan, cukup yang dibersihkan yang ada najisnya. Sama seperti misalkan ibu-ibu misalkan anaknya mau sholat kok anaknya malah buang air besar BAB, maka silahkan dicebokin dulu terlebih dahulu sampai selesai, ibu cuci tangan, tidak perlu wudhu lagi, cukup cuci tangan bagian yang tadi buat nyebokin. Karena itu najasah cara menghilangannya adalah dengan dicuci. Adapun hadas besar, hadas kecil, maka itu hilangnya, terangkatnya dengan berwudu. Ya. Yang lain ada nggak Pak? Silakan, monggo, Sindra. Kuburannya kuburan hewan, enggak, ya kuburannya kuburan hewan. Tapi ya apa ada, gitu ya. Mas Hendra, saya punya masjid, tak kubur di masjid gitu ya, kambing saya gitu. Enggak ya. Jadi orang kubur kucing ataupun kambing atau yang lebih gede, itu kucing kesayangan, mau tak kubur di dalam masjid, enggak ya. Sepertinya enggak ada motif ke situ. Tapi kalau yang disebutkan di dalam hadis, inna man kana qablakum yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim. Para nabi, para orang-orang soleh. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa annahum liyuqarribuna ilallahi zulfa. Itu motifnya. Jadi mereka ketika ditanya, saya enggak nyembah mereka, saya enggak nyembah nabi, saya enggak nyembah orang-orang soleh, tidak. Ketika kaumnya Nabi Nuh mengagungkan awalnya dengan setelah berlalu sekian ratus tahun generasinya, orang-orang soleh mereka itu diabadikan dengan gambar-gambar, dengan suar-suar itu.
Mereka ketika ditanya, kita nggak menyembah mereka, orang-orang soleh itu, enggak. Tapi mereka meyakini annahum liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka itu menjadi wasilah yang bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Karena mereka menganggap Nabi itu manusia yang bersih. Orang-orang soleh adalah orang-orang yang wali Allah. Mereka manusia yang paling dekat kepada Allah. Sehingga itu bisa menjadi perantara hajat-hajat kami. Kalau saya, misalkanlah logika di dunia kita, misalkan Bapak nyampaikan proposal kegiatan, ya, ke kecamatan, ya, langsung datang ke sana, maka lama itu proposal itu akan numpuk. Tapi Bapak nitip, misalkan kepada kepala bagian atau siapa yang paling dekat dengan camatnya, wah itu akan langsung di-ACC gitu, nih Pak nitip ini, wah siap gitu. Itu maksudnya perantara itu, ada orang dekat. Nah, para nabi dan orang-orang soleh itu diyakini seperti itu. Mereka lah yang paling dekat dengan Allah, orang-orang soleh, para nabi, dan diyakini mereka akan menyampaikan hajat-hajat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu motifnya, sehingga kemudian dilarang manusia itu dikuburkan di dalam masjid seperti itu, karena dikhawatirkan diagungkan, ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Nah, ini namanya sadud dari'ah. Sadud dari'ah itu antisipasi dini. Sedini mungkin harus dicegah supaya tidak terjadi hal yang demikian. Itu aja masih banyak terjadi, ya, masih banyak terjadi. Saya pernah ke masjid yang di Depok, namanya apa ya? Kubah Emas ya. Waktu itu baru meninggal pemiliknya, belum lama. 1 hari atau berapa ya? Karena waktu itu mau ada syuting, kita bikin video-video pendek. Karena waktu itu saya sama kawan-kawan itu kebagian di bagian digital, bikin TV digital kayak ini, TV. Nah, sekarang kan banyak semuanya TV di YouTube gitu ya. Nah, kita bikin video pendek. Ke situ kan areanya bagus. Di situ masih ada teratak di situ. Di depan, di luar masjid, ya. Masjidnya kan besar, tapi bagian halamannya itu luas sekali. Nah, di depan masjid itu di arah kiblat itu ada teratak. Saya tanya, itu habis bekas apa Pak? Oh, itu kemarin pemilik tanah ini, pemilik masjid ini yang mendirikan baru meninggal, dikuburkan di situ. Nah gitu kan, kan banyak yang demikian. Mereka untuk mengenang jasa mereka, untuk mengenang kebaikan-kebaikan mereka, kemudian dikuburkan di sekitaran masjid, ya, dengan harapan ada doa-doa dari orang yang hadir ke masjid tersebut dan seterusnya lah pokoknya. Nah, itu dikhawatirkan lambat laun, mungkin generasi pertama tidak, generasi kedua tidak, tapi kalau sudah berlalu ratusan tahun, nah itu mulai muncul bisikan-bisikan sampai kemudian diagungkan. Nah, itu orang-orang yang soleh. Ya, hadza wallahu a'lam. Jadi kalau untuk hewan kayaknya motif ke situ nggak ada ya, Mas Hendra ya. Tapi kalau manusia memungkinkan sekali. Karena ada orang yang betul-betul buta sekali kepada manusia. Ya, apalagi kalau dia betul-betul diuji oleh Allah, menyaksikan karamah itu ada. Padahal menurut ulama-ulama para terdahulu, ulama terdahulu, bahwa karamah yang paling tinggi itu apa? Al-istiqomah. Jadi istiqomah kita dalam kebaikan, dalam sunnah-sunnah Nabi, itulah karamah. Ya, semakin seseorang itu istiqomah di atas kebenaran, maka itu akan semakin menguatkan dia bahwa dia akan semakin dekat dengan Allah, dan firasatnya itu akan semakin tajam, pasti gitu kan, artinya tepat sasaran. Jadi kalau dia misalkan dia ditanya misalkan ini, maka dia akan menjawab, dia menduga ini, kemudian dia akan memberikan wejangan ini, kok tepat semuanya gitu. Itu karena dari hasil istiqomah dia. Jadi karamah itu bukan seperti yang kemudian ditegaskan oleh Imam Syafi'i, la taghtar. Jadi kalian jangan tertipu. Idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma au yatiru 'alal hawa. Jika Anda itu melihat seseorang itu bisa berjalan di atas air atau bisa terbang, maka la taghtar. Janganlah kalian tertipu, tapi lihatlah kepada bagaimana istiqomah dia. Kalau orang nggak pernah sholat, kemudian nggak pernah sedekah, tapi dia bisa jalan di atas air, sholatnya bisa duduk di atas
pohon kayak gitu ya. Nah, berarti itu bukan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu karomah dari mungkin gitu ya. Wallahu a'lam, atau memang itu tipuan. Kalau di sinetron sih tipuannya Pak, kalau di film-film itu orang bisa terbang, oh ternyata pakai tali gitu kan, pakai tali. Hadza wallahu a'lam. Yang jelas al-karamah hiyal istiqomah. Karamah adalah istiqomah. Jadi kalau kita berusaha untuk istiqomah, sholatnya tepat waktu, yang ibu-ibu juga demikian tepat waktu, kemudian kita berusaha untuk tidak pernah tertinggal dari sholat berjamaah, kemudian rajin membaca Quran, punya ibadah rutinitas, misalkan meskipun itu sunnah, bisa puasa sunnah, bisa sholat sunnah tahajud misalkan, atau infak yang tidak pernah terputus, atau membaca Quran di luar ibadah-ibadah yang wajib, maka itu akan menjadikan sebuah karomah bagi orang tersebut. Hadza wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami, dan mudah-mudahan kita semakin perhatian terhadap sholat kita, baik masalah-masalah tempatnya, pakaiannya, ataupun yang lainnya. Demikian, mohon maaf jika ada kurangnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.